Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخر الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله أما بعد عباد الله hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah yang paling besar. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah, terutama salat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah terhadap junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ciri sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis, yang ikhlas. Di dalam Al-Quran terdapat Quran surat Al-Ikhlas, tapi sedikit pun tidak membahas ikhlas itu apa. Namun tentu kita harus memperdalam mengenai ikhlas itu seperti apa menurut kacamata Kitabullah Al-Quran. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23, Quran surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 57 sampai dengan 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Walladzina
بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang karena takut ajab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kuasa Tuhannya. Dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Sadaqallah. Di dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis. Khalaso itu artinya bersih dari syirik. Mukhlis orang yang bersih. Dalam surat Al-Bayyinah pun disebutkan bahwa ikhlas itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali hanya beribadah itu kepada Allah mukhlishina, ya, dengan mengikhlaskan lahuddin, terhadap agama Allah. Nah, dalam ayat ini sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis, salah satu di antaranya sifat-sifat orang-orang yang benar-benar mukhlis, ya. Itu yang pertama, alladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun, yaitu takut kepada Tuhannya. Khasyati, karena itu mereka selalu mencari ridhonya dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang menjadi pedoman bagi hidup mereka ialah ajaran agama. Karena ajaran itulah prinsip mereka. Jadi kan jika benar-benar seorang muslim itu mukhlis, dia akan mengambil pedoman bagi hidup mereka, itu ialah ajaran agama. Karena ajaran itulah prinsip mereka. Jadi sedangkan pelajaran agama itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Cenah serek ikhlas teh gitu kan. Sulit jika
hawa nafsu yang masih mendominasi di dalam dirinya. Makanya disebutkan dalam hadis, engkau akan menghadapi jihadul akbar. Para sahabat, perang naon deui cenah ieu sakitu tos beledak-beleduk sedan-edanan itu perang teh gitu. Ternyata kata Nabi, perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu terhadap dirinya sendiri. Ini yang paling berat. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia, itu pasti hawa nafsu yang selalu mendominasi. Jadi tekaup amak gitunya. Tekaup amak, wah, hese di Bandung nanti kan gitu. Tapi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas karena Allah dalam kehidupannya, maka sifat-sifat itu terdapat dalam ayat ini. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Kusabab sieun, gitu kan. Maka dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Jadi khosyati muspikun, berhati-hati karena takut terhadap azab Allah. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama itu tetap mereka tolak bagaimanapun akibatnya. Iman, Islam, ikhlas, mereka tidak dapat digoyahkan oleh bujuk rayu atau ancaman apapun, sekalipun setan yang menggoda terhadap dirinya. Dasami Pak, Ustadz juga manusia. Ketika ya pi ambekeun mah nya ambek, tapi begitu rek ambek teh emut gitu kan. Jadi jo langsung ada non koreksi terhadap hati. Pamicek dina naon tafsir mah disebut teh nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu yang akan meredam nafsu amarah. Tuh, memang. Jadi pi ambekeun mah aya wae itu di mana-mana oge. Tapi ketika kita ikhlas, merasa takut, hati-hati sekali ya dalam berucap, dalam bertindak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Kangjeng Nabi teh selain daripada kepala negara, katanya, juga Rasul itu seorang suami yang soleh, seorang bapak yang dirindukan oleh anak-anaknya, ya seorang sahabat, gitunya, yang dicintai oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Berarti pantas saja kalau Allah menyebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Keagungan akhlaknya tidak lepas daripada petunjuk-petunjuk Allah. Ya, pan ari urang teh pangintennya setiap kajian teh hoyong memperbaiki akhlak kita tentu. Sedangkan ada sahabat yang menanyakan, ari akhlak Rasul teh kumaha cenah kunaon? Ya, naroskeun ka istrina Sayyidah Aisyah ditaroskeun. Maka malah Sayyidah Aisyah mengatakan bertanya kembali, apakah engkau tidak membaca Quran? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi pengintannya, ciri-ciri orang yang mukhlis adalah yang pertama di sini takut kepada Allah. Karena itu selalu mencari ridho Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya,
Kumaha carana milari ridho Allah teh? Dengan rasa takut. Khasyiyati rabbihim, merasa takut kepada Rabbnya. Muspikun, dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ya, dalam tafsirnya sifat yang kedua bagi sifat-sifat orang muslim yang mukhlis ialah percaya sepenuhnya kepada bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah yang terbentang luas dalam alam semesta. Nyatos buku ari ayat-ayat banyak walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ayat-ayat tekan ayat 2. Ada ayat qauliyah. Ya. Ada ayat kauniyah. Atau ayat yang tersirat dan yang tersurat. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah sehingga di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-191 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring pun. Dan mereka selalu memikirkan penciptaan Allah. Memikirkan penciptaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah. Seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Artinya mereka beriman ya sepenuhnya kepada semua ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tersebut dalam ayat-ayat itu adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Benar Quran itu. Makanya kenapa tadi dijawab oleh Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Sementara ya kita terhadap Al-Quran teh seseueur nama panginten cuek gitu ya. Seseueur nama kana Quran teh. Padahal pedoman setiap hari nya enak ya pangintennya gambaran realita di dalam rumah tangga Rasul. Rasul Al-Quran hidup ya. Al-Quran hidup teh Rasulullah. Rasulullah berada di rumahnya katakan ya. Rasulullah berada di rumahnya. Bagaimana sikap Rasul ketika berada di rumah? Tidak menunjukkan bahwa sikap Rasul bahwa saya teh kepala negara, itu presiden gitu di Pak. Di bumi nama seorang bapak, kasih sayang terhadap anaknya, anak-anaknya, ya paham terhadap istri-istrinya, tak eta bentannya, pengen yang urang-urangnya. Ari Rasul mah istri-istrinya, gitu. Ari orang mah istri hiji, gitunya. Istrinya. Lah istrinya. Ari Rasul mah gitunya. Sareng deui Rasulullah mah gitunya para perempuan teh sirikna menawarkan diri gitu hoyong jantan garwa Rasul alah gitunya. Pan ari urang mah ke heula gitunya. Karena memang walaupun akhlak kita moal ceples juga Nabi gitunya. Da urang mah atuh sanes Rasul cenah atuh.
Tapi sedikitnya bagaimana sifat-sifat orang yang mukhlis yang disebutkan dalam ayat ini ada juga dalam pribadi kita. Yakin karena ayat-ayat Allah gitu nya. Teras teh dinu tadi nu kahijina sieun ku Gusti Allah. Sehingga hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati di dalam sikap kan gitunya. Cek Sunda mah tekad ucap lampah teh. Nepi ka dinyanyikeun. Yang hirup teh gampang. Cukup kudu pikiran. Tapi kudu dilakonan, termasuk ngalakonan perintah Allah dalam Al-Quran. Lagu gejang. Nah gitu. Kemudian sikap atau sifat seorang muslim yang mukhlis di dalam ayat ini yang selanjutnya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dalam tafsirnya, sifat yang ketiga ialah memelihara kemurnian tauhid dengan benar-benar menyembah Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan yang lain. Orang yang muslim, yang mukhlis, yang ikhlas tidak akan mau menyembah berhala-berhala atau minta tolong kepadanya. Walaupun berhala-berhala itu dianggap oleh kaum musyrik sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Naon atau disebut nantinya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu hanya perantara, cenah. Illa kecuali liyuqarribuna, kecuali kami ini hanya ingin mendekatkan diri, liyuqarribuna ilallah. Jadi hayang deket teh kudu ka dieu heula nempel cenah kitu. Teu bisa langsung. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Padahal di dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang hanif, hunafa, agama yang lurus, agama yang benar. Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-5. Mereka tidak akan meminta tolong kepada orang-orang yang telah ada di kuburan-kuburan, karena mereka yakin sepenuhnya bahwa perbuatan itu sama saja dengan meminta tolong kepada berhala-berhala, dan itu termasuk perbuatan syirik yang sangat dimurkai Allah Ta'ala. Mereka tidak pula akan meminta tolong kepada arwah jin dan setan, karena yang demikian pun termasuk syirik pula. Cing orang sambat heula, mulainya cicing. Nah, itu termasuk meminta pertolongan kepada arwah. Kan nyambat temennya. Itu. Kemudian terhadap jin dan setan. Demikianlah semua perbuatan yang membawa kepada mempersekutukan Allah, mereka hindari sejauh-jauhnya. Sehingga kepercayaan mereka benar-benar murni, tidak dikotori sedikit pun oleh hal-hal yang berbau syirik. Perbuatannya syirik, orang yang berbuatnya musyrik. Maka
ciri yang ketiga inilah yang harus kita perhatikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Margi ya, dalam beribadah kepada Allah teh seueur pisan. Naon seueur pisan dodoja, seueur pisan gogoda. Ya teu karaos atuh ya. Berbuat syirik teh karaos gitu. Dalam rumah tangga we bisa istri ya yang menjadi sekutu bagi Allah, tapi kekasiun ku pamajikan teh itu nyawa meuning teu syirikna gitu. Siun gitu. Sebaliknya ada yang takut dengan suaminya, syirik cenanya. Jadi non nyalah sebatas mana gitu nya. Terus ada yang membangga-banggakan anaknya gitu kan. Lain nu dibangga-banggakeun teh ajaran agama. Jadi bisa ya. Bagi istri bisa saja suaminya yang menjadi sekutu bagi Allah. Bagi suami bisa jadi istrinya yang menjadi sekutu bagi Allah. Suami dan istri bisa jadi yang menjadi sekutu adalah anaknya. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, syirik itu saking tidak terlihatnya seperti semut hitam berada di atas batu hitam dalam kegelapan malam deh. Geus masirem hideung dina batu hideung, poek mongklengnya moal katingal atuh. Tapi akan terdeteksi, akan terlihat dengan cahaya. Tapi lamun ku cahaya nu caang mah, bray, sok sanajan eta sirem hideung dina batu hideung ari ku cahaya maka penak eta geuning ngarayap tah aya. Itu syirik teh aya geuningan. Nah, ibarat cahaya bagi kita itu adalah Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura. Nur, cahaya yang akan menerangi. Jadi terdeteksi ketika sehalus apapun itu perbuatan syirik ya, dengan Al-Qur'an akan terlihat karena ini cahaya. Nah, ada cek Qur'an mah teu meunang kitu teh, tah kitu nya. Gitu. Nah, ada cek Al-Qur'an mah itu tidak boleh ketika orang nyamat-nyamat kajin ya, di surat jin kan disebutkan ada ya segolongan ada seorang laki-laki yang memohon perlindungan terhadap jin. Maka jin itu menambah terhadap mereka yang meminta tolong kesesatan dan kedurhakaan. Jadi nama-nama sasar. Tambahan we tuluy ku jin tadi. Tah cenah. Lamun hayang nyamat di dieu kudu kieu syaratna tah nambahan tah. Kudu kieu. Kita hindari. Kemudian yang terakhir dalam ayat 60-nya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Maksudnya karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah untuk dihisab, maka mereka khawatir kalau pemberian-pemberian, sedekah-sedekah yang mereka berikan dan amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima Allah. Jadi aya kasihan. Berarti yang terbaik gitunya. Yang terbaik. Nah, di dalam tafsirnya sifat yang keempat ialah takut kepada Allah karena mereka yakin akan kembali kepada Allah pada hari berhisab, di mana akan diperhitungkan segala amal perbuatan manusia.
Meskipun mereka telah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, namun mereka merasa takut kalau amal baik mereka tidak diterima. Karena mungkin ada di dalamnya unsur-unsur riya atau unsur-unsur yang lainnya yang menyebabkan ditolaknya amal itu. Oleh sebab itu, mereka selalu terdorong untuk selanjutnya berbuat baik. Karena kalau amal yang sebelumnya tidak diterima, mungkin amal yang sesudah itu menjadi amal yang makbul, yang diberi ganjaran yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat ini. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini ialah orang berzina dan meminum khamr atau mencuri, atau karena ia takut kepada Tuhan dan siksanya? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian maksudnya, kata Nabi. Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengerjakan sholat, berpuasa, dan menafkahkan hartanya, namun dia merasa takut kalau amalnya itu termasuk amal yang tidak diterima, yaitu mardud. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Berarti dalam melakukan amalan, ya, ada rasa takut tidak diterima, itu maksudnya. Maka perhatikanlah supaya amal itu diterima ketimbang kita memperhatikan amal itu sendiri. Jadi anu kada diperhatoskeun mah ditampi teu amal teh gitu. Berarti upami hoyong ditampi amalan mah kada sesuai sareng perintah. Itu maksudna. Upami amalan-amalan sesuai dengan juknis ti Allah dan ti Rasulnya, itu mah sudah jelas. Itu pasti. Karena Allah yang menjaminnya. Ulaika nataqabbalullahu anhum. Allah menerima. Nataqabbalu. Itu di dalam Al-Quran surat 46. Coba surat Al-Ahqaf. Surat 46. Al-Ahqaf. Ayat 16. Surat Al-Ahqaf ayat 16. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Ahsana ma amilu wa natajawazu sayyiatihim fi ashabil jannah. Wa'das sidq
الذي كانوا يوعدون وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Sadaqallah. Ya, Allah akan menerima. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Karena pengamalannya itu berdasarkan perintah. Dan berdasarkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Artinya ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut selalu bersegera berbuat kebaikan bila ada kesempatan untuk itu. Dan selalu berupaya agar amal baiknya selalu bertambah. Baru saja ia selesaikan melaksanakan amalan yang baik, ia ingin agar dapat segera berbuat amal yang lain, dan demikianlah seterusnya. Jadi cukup ku amal nu hiji. Hayang amal deui. Bagi tadi ikhlas teh karena Allah yakin. Ya, apa yang menjadi keyakinannya tentu itu yang akan menjadi ya janji Allah yang akan diberikannya.